Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, masih bersama Boxem, channel sangar yang baru lahir tapi ngotot eksis. Musim balap MotoGP 2022 telah berakhir dan ditutup dengan party besar-besaran dari tim Ducati yang di akhir musim mampu menyabet semua gelar, termasuk keberhasilan Pecco Bagnaia dalam merebut gelar juara dunia MotoGP 2022 dari pesaing terdekatnya yaitu Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Namun selama berjalannya musim balap MotoGP 2022, ternyata banyak hal yang tidak biasa terjadi di musim-musim sebelumnya. Hal aneh, unik, lucu, bahkan yang tidak terduga pun terjadi di musim ini. Namun sebelum kita simak rangkuman kejadian tahun ini, seperti biasa, kita bikin kopi sebentar dan biarkan intro singkat yang mau lewat berikut ini. Number 1. Tahun 2022 adalah kebanggaan tersendiri bagi kita penggemar MotoGP di Indonesia. Pasalnya di tahun 2022, Indonesia kembali mampu menggelar balapan motor terakbar di dunia di sirkuit Mandalika. Namun salam perkenalan dari Mandalika untuk balapan MotoGP sedikit terganggu dengan curah hujan tinggi yang memaksa race direction memundurkan jadwal race untuk alasan keamanan para pembalap. Dan yang unik di tanah air tercinta kita ini, pihak penyelenggara masih menghidupkan budaya daerah dengan mempercayakan pawang hujan untuk meredakan curah hujan yang memaksa race MotoGP harus delay sekitar kurang lebih 1 jam 15 menit dari jadwal awal. Mbak Rara dengan izin Tuhan menjadi sorotan pada waktu itu, di mana Mbak Rara sempat berjalan di beberapa titik di sirkuit untuk melakukan ritual guna meredakan hujan. Walaupun dengan basah kuyup, apa yang dilakukan Mbak Rara membuahkan hasil. Selang beberapa menit, alhamdulillah, hujan mulai reda dan balapan MotoGP akhirnya bisa dimulai pada pukul 16:15 menit waktu Indonesia Barat. Number 2. Masih dengan cerita di sirkuit Mandalika, ada hal unik dan juga membuat kita sebagai warga Indonesia bangga. Karena kemenangan Miguel Oliveira dari KTM di seri balap Mandalika ternyata didedikasikan kepada salah satu warga Indonesia, yaitu Risman, salah satu pegawai hotel di Lombok yang banyak membantu pilot KTM tersebut selama tinggal di hotel sebelum balapan. Dia menilai Risman adalah orang yang baik dengan keramah tamahannya. Dari sudut pandang itulah akhirnya Miguel Oliveira mendedikasikan kemenangannya kepada Risman, salah satu pegawai hotel yang beruntung pada saat itu. Number 3. Last lap MotoGP Catalunya 2022 terlihat aneh dan bikin melongo para penonton. Bagaimana tidak, balapan masih tersisa 1 lap lagi. Sedangkan kita yang lagi nonton pasti tertuju pada persaingan ketat dalam perebutan podium kedua antara Alex Espargaro dari Aprilia dan Jorge Martin dari Pramac Ducati. Namun yang membuat heran adalah blunder langka yang dilakukan Alex Espargaro, di mana dia melakukan selebrasi lebih awal, padahal balapan masih menyisakan 1 lap lagi. Setelah dia sadar, dia langsung kembali tancap gas untuk menyelesaikan putaran terakhirnya. Ya mau nggak mau dia harus puas finish di posisi kelima. Aduh, lain kali lebih fokus lagi ya Pak, biar nggak sia-sia perjuangannya. Number 4. Di MotoGP Asen 2022 ternyata tidak kalah menarik, karena ada beberapa hal yang mengejutkan terjadi di MotoGP Asen 2022. Salah satunya kemenangan Pecco Bagnaia di Asen ternyata menjadi faktor berakhirnya kutukan tak pernah menang bagi Ducati di sirkuit Asen yang sudah dialami Ducati lebih dari 1 dekade. Number 5. MotoGP Asen 2022 adalah podium pertama Marco Bezzecchi, rookie tahun ini yang membela Muni VR46 Racing Team. Di akhir balapan, dia mampu menempatkan namanya di podium kedua, serta progres yang mengejutkan dari Maverick Viñales bersama mesin V4 Aprilianya yang mampu membawanya melengkapi podium ketiga, sekaligus menjadi podium pertamanya sejak dia mulai beradaptasi dengan motor yang memakai konfigurasi mesin V4. Number
6. Berlanjut ke MotoGP Austria 2022. Meskipun mengawali balapan dengan kesulitan dan crash beberapa kali di balapan sebelumnya, ternyata Pecco Bagnaia masih menjadi ancaman bagi Fabio yang saat itu bertahan di puncak klasemen pembalap. Dan faktanya, di Red Bull Ring Austria, Pecco mampu mencetak hat-trick kemenangan bagi tim merah tersebut. Number 7. MotoGP Misano 2022 melahirkan satu legenda baru dari dunia balap MotoGP ketika Andrea Dovizioso sebagai pembalap senior di MotoGP 2022 dengan membela With You RNF Yamaha memutuskan mengakhiri karirnya sebagai pembalap MotoGP saat melakoni balapan di Misano, Italia, sekaligus menjadikan balapan terakhirnya di MotoGP 2022. Number 8. Masih tentang cerita di seri balap Misano 2022. Pecco Bagnaia ibarat hewan buas ketika melakoni seri balap Misano 2022. Setelah menjalani pertarungan yang sengit dengan Enea Bastianini dari Gresini Racing Ducati hingga lap terakhir, Pecco mampu keluar sebagai pemenang sekaligus mampu mencetak rekor baru sebagai pembalap Ducati yang mampu menang 4 kali secara berturut-turut. Number 9. MotoGP Aragon 2022, di mana comebacknya Marquez sejak absennya di seri balap Italia 2022 seolah menjadi petaka bagi Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Takaki Nakagami dari LCR Honda. Karena di lap pembuka, ketiga pembalap ini harus menyudahi balapan lebih awal karena insiden yang terjadi kepada mereka. Marquez seolah menjadi aktor dari insiden mengerikan yang melibatkan Fabio dan Nakagami. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata memang ada kesalahan teknis pada motor RC Tuan Trivi Marquez, di mana red height device motor Marquez macet atau tidak bisa kembali ke posisi normal, sehingga saat race berjalan, Marquez sulit mengendalikan handling kuda besinya di lintasan. Number 10. Performa mengejutkan Fabio Quartararo saat melakoni balapan basah di GP Thailand, di mana saat itu Fabio begitu kesulitan meskipun dia start di posisi keempat, namun dia hanya mampu finish di posisi ke-17. Dan yang lebih merugikan bagi Yamaha dan Fabio adalah mereka harus pulang dengan tangan hampa alias 0 poin. Number 11. MotoGP Australia 2022 membuktikan bahwa prinsip nothing tulus dari seorang Francesco Bagnaia mampu memberikan epic comeback yang nyata baginya dan Ducati, di mana kita semua sudah tahu bahwa setelah seri MotoGP Jerman 2022, selisih gap point antara Fabio dan Pecco itu terpaut 91 poin, merujuk dari hasil buruk Pecco di awal musim MotoGP 2022. Bahkan kans Pecco untuk mampu merebut titel juara dunia MotoGP 2022 mulai meredup jika dilihat dari hasil buruk Pecco dan statistik klasemen pembalap pada saat itu. Namun dengan tangan dingin Pecco Bagnaia dengan prinsip pantang menyerah, dia mampu belajar dari kesalahan dan mulai bangkit di GP Assen Belanda. Dan puncak kebangkitan Pecco terjadi di GP Australia 2022 ketika dia mampu mengkudeta posisi Fabio Quartararo di puncak klasemen pembalap dengan selisih tipis, yaitu 2 poin. Dan yang tidak kalah menarik di GP Australia 2022 adalah keberhasilan Marco Bezzecchi dari Muni VR46 Racing Team sebagai Rookie of the Year untuk MotoGP 2022, di mana tahun ini adalah debutnya di ajang balap MotoGP. Dan memang, prospek pembalap jebolan akademi yang dibangun sang legenda hidup MotoGP Valentino Rossi sangat menjanjikan, karena terbukti Pecco Bagnaia yang menjadi salah satu anggota akademi tahun ini kembali bersaing dalam berebutan gelar juara dunia untuk MotoGP 2022. Number 12. Dream start mengesankan terjadi di MotoGP Sepang 2022. Dua kandidat kuat yaitu Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia harus start di posisi yang tidak ideal dalam persaingan podium di GP Sepang saat itu. Mereka harus puas start di posisi ke-12 untuk Fabio
dan posisi 9 untuk Pecco. Namun secara mengejutkan, Fabio dan Pecco mampu melakukan dream start, di mana sejak lampu hijau menyala, Pecco dengan Desmos CDC GP dua-duanya mampu melesat ke posisi kedua. Sedangkan Fabio dengan M1-nya mampu memaksimalkan late braking andalannya sehingga mampu menempati posisi ke-6 di awal balapan. Number 13. MotoGP Valencia 2022 sebagai penutup musim yang manis bagi Ducati, ketika Francesco Bagnaia dengan kerja kerasnya mengejar ketertinggalan di paruh musim kedua mampu membawa namanya menjadi juara dunia MotoGP 2022, sekaligus menghentikan puasa gelar juara dunia Ducati yang sudah berjalan selama 15 tahun sejak Ducati meraihnya terakhir kali bersama Casey Stoner pada tahun 2007 silam. Tahun ini ibarat Ducati Glory, karena di tahun ini Ducati mampu memborong semua gelar juara dunia, mulai dari kategori pembalap, konstruktor, tim factory terbaik, tim independen terbaik, sampai Rookie of the Years mampu diraih Ducati tahun ini. Bahkan ajang balap di luar MotoGP yaitu World Superbike juga tim Ducati yang menjadi juara dunia tahun ini bersama Alvaro Bautista. Tahun ini memang benar-benar tahunnya Ducati ya bro. Number 14. Namun selain momen manis bagi Ducati, ternyata di MotoGP Valencia 2022 menyajikan momen lucu, seolah menunjukkan pesaing versi lawan dari Alex Rins dan Marquez. Sekian rangkuman video dari saya. Tidak bosan saya ingatkan untuk jaga ibadah kalian sesuai keyakinan kalian masing-masing. Keindahan adalah kepedulian, dan kepedulian selalu menciptakan keindahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.